Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 evaluasi hasil belajar yang terdiri atas saya sendiri Muhammad Fadli Al-Fauzi dengan NIM 19021040254 dan rekan saya Inas Mufidah dengan NIM 19021040281. Kami akan mempresentasikan materi tentang validitas dan reliabilitas. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, perkenalkan nama saya Inas Mufidah dengan NIM 1902104028081. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai validitas. Validitas adalah suatu ketelitian dan ketetapan suatu alat pengukur yang bila alat pengukur tersebut digunakan untuk mengukur akan memberikan hasil sesuai dengan besar kecilnya gejala yang diukur. Terdapat pengertian lain, yaitu validitas adalah kemampuan suatu instrumen dalam menilai apa yang seharusnya dinilai. Ada 4 jenis validitas yang sering digunakan, yaitu validitas isi, validitas bangun pengertian, validitas ramalan, dan validitas kesamaan. Jenis validitas yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi yang seharusnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyusun teks yang bersumber dari kurikulum bidang studi yang hendak diukur. Agar instrumen dapat mencerminkan isi yang dihendaki, maka ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk menyusun instrumen. Prosedur menyusun teks agar memiliki validitas yang tinggi sebagai berikut menurut Gronlund tahun 1985. Yang pertama, identifikasi pokok bahasa secara terperinci dan rincian tingkat kemampuan belajar yang akan diukur. Yang kedua, membuat kisi-kisi secara lengkap dan terperinci yang mencantumkan sebaran pertanyaan. Yang ketiga, jabarkan dan tulis butir-butir soal teks berdasarkan pada kisi-kisi yang telah disusun. Validitas isi merupakan kejituan suatu teks yang ditinjau dari isi teks tersebut. Jenis validitas yang kedua yaitu validitas bangun pengertian. Validitas bangun atau validitas pengertian berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian untuk mengukur berbagai pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Untuk menetapkan indikator atau konsep yang dapat dilakukan yaitu dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan pemahaman atau logika berpikir atas dasar teori pengetahuan ilmiah. Dan yang kedua, menggunakan pengalaman empiris, yaitu apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Jenis validitas yang ketiga yaitu validitas ramalan. Dalam validitas ini diutamakan bukan isi teks, melainkan kriterianya. Apakah alat penilaian tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri, perilaku tertentu, atau kriteria tertentu yang diinginkan. Jenis validitas yang keempat yaitu validitas kesamaan. Validitas kesamaan suatu teks artinya membuat teks yang memiliki persamaan dengan teks sejenis yang telah ada atau yang telah dibakukan. Terdapat ragam pengujian validitas. Yang pertama isi, yang kedua konstruksi, yang ketiga empiris, yang keempat kriteria, yang kelima konkuren, yang keenam prediktif. Ragam pengujian validitas. Yang pertama, isi. Validitas isi mengukur lebih pada ranah kognitif siswa seperti yang tercantum pada kurikulum. Ragam pengujian validitas yang kedua yaitu konstruksi. Validitas konstruksi menitik beratkan pada teks yang setiap butirnya membangun setiap aspek berpikir yang disebutkan dalam kompetensi dasar. Ragam pengujian validitas yang ketiga yaitu empiris. Pendekatan empiris dari validitas bangun pengertian menurut Ari
halaman 289 sampai 290 meliputi yang pertama, secara internal hubungan di dalam teks hendaknya seperti yang diramalkan oleh bangun pengertian tersebut. Yang kedua, secara eksternal hubungan antara skor teks dengan pengamatan lain dari kematangan sosial seperti menolong diri sendiri, daya penggerak, komunikasi, ataupun yang lain-lain hendaknya selalu konsisten dengan bangun pengertian yang dimaksud. Ragam pengujian validitas yang keempat yaitu kriteria. Kriteria dapat bersifat internal maupun eksternal. Ragam pengujian validitas yang kelima yaitu konkuren. Validitas konkuren dilakukan jika yang diperlukan untuk menguji validitas soal-soal UAN. Ragam pengujian validitas yang keenam yaitu prediktif. Validitas prediktif dilakukan terhadap soal-soal tes masuk. Misalnya, tes bagi calon mahasiswa akademi perawat. Materi berikutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Suatu tes dapat dikatakan reliable apabila selalu memberikan hasil yang sama bila diujikan kepada kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda. Menurut Febriana, suatu tes atau alat evaluasi dikatakan andal apabila dapat dipercaya koefisien atau stabil dan produktif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keandalan tes antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah luas atau tidaknya sampel yang diambil. Yang kedua, perbedaan bakat dan kemampuan siswa yang dites. Lalu yang ketiga adalah suasana dan kondisi yang terjadi pada saat tes dilaksanakan. Dalam Komarudin dan Sarkadi, tahun 2017, halaman 126 sampai 127, dikatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama adalah waktu tes. Waktu yang lama atau berdurasi panjang lebih reliabel daripada tes yang dilakukan dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah heterogenitas siswa. Reliabilitas lebih tinggi bila skor mempunyai jangkauan yang luas. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan soal. Reliabilitas lebih tinggi bila kesulitan soal berada pada tingkat sedang. Yang keempat, objektivitas penilaian. Reliabilitas dari tes yang bersifat objektif lebih tinggi daripada tes yang bersifat subjektif. Di dalam buku yang sama, Komarudin dan Sarkadi, halaman 147 sampai 151 mengatakan bahwa terdapat ragam pengujian yang dapat dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu tes, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan cara mengulang, yaitu melakukan pengujian pada suatu perangkat tes sebanyak 2 kali atau lebih secara berturut-turut. Yang kedua adalah format sejajar, yaitu dibuat 2 perangkat tes yang paralel, terdiri atas tes yang akan diberikan kepada siswa dan tes pengontrol. Keduanya harus sama dan mengacu pada sumber atau pokok bahasan yang sama. Yang ketiga adalah dengan cara belah dua, yaitu membagi tes menjadi 2 bagian, baik itu ganjil dan genap, positif dan negatif, maupun atas dan bawah.